Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, Ipiso Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio Ipiso dua narasumber kita yang akan membedah tema diskusi kita pada kesempatan kali ini, yaitu Golkar lamar Ganjar Pranowo Cawapres rasionalkah? Dan untuk membahas ini, saya langsung memperkenalkan dua narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Aswar Anas, SOS dan MSc, dan beliau adalah analis sosial politik dari Universitas Pabrik. Kemudian yang mendampingi beliau tidak asing lagi, Dr. Amiruddin. Beliau seorang analis pemerhati politik, walaupun dia seorang pakar di dunia pertanian. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kabar Pak Aswar? Alhamdulillah sehat tadi. Sahabat dan sobat Ipiso, baru-baru ini dihebohkan pemberitaan Golkar melamar Ganjar. Salah satu kader tulen Partai Golkar, Nurdin Halid, melontarkan pernyataan ke publik dengan mewakili Partai Golkar melamar Ganjar Pranowo dan mendapatkan respon dari PDIP. Kenapa PDIP merespon situasi itu? Artinya Ganjar memang ini saat ini itu sangat diperhatikan oleh PDIP. Artinya wacana bahwa Ganjar ini sulit mengendarai PDIP itu masih tanda tanya. Nah, untuk membedah ini saya akan mendiskusikan kepada dua narasumber kita. Saya mulai dulu dari Pak Aswar. Pak Aswar, Ganjar dilamar 02 oleh Airlangga, itu rasional kah? Itu pembukanya barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua. Salam buat sahabat Ipiso dimanapun berada. Menarik diskusi kita pada hari ini, Kak Kadir, karena ini terkait dengan benarkah, rasionalkah ketika Pak Ganjar Pranowo ini dilamar oleh Golkar itu sendiri. Nah, baru-baru ini memang sungguh sangat heboh karena salah satu kader, bisa dikatakan kader terbaik pula dan menjadi ring satu juga di Golkar itu melontarkan bahwa ingin mengambil Pak Ganjar Pranowo sebagai untuk pengusungan di Pilpres 2024. Tetapi dalam konteks hemat saya bahwa hal ini tidak dapat dijadikan sebagai kepercayaan final Kak Kadir. Karena ini merupakan bahwa kita ketahui bersama Pak Ganjar ini salah satu kader dari partai PDIP itu sendiri, yang dimana boleh dikategorikan sebagai kader terbaik PDIP saat ini. Nah, tentu dengan pertimbangan bahwa dia dibukakan karpet merah terhadap Golkar, saya menilai bahwa ini hanya merupakan manuver politik saja. Dalam artian apa? Jangan sampai Golkar yang pertama mencoba untuk melihat bagaimana soliditas kader PDIP itu sendiri. Ketika dia menerima informasi bahwa Golkar ingin mengambil kader terbaik dari PDIP itu sendiri. Itu satu. Yang kedua adalah mencoba untuk bagaimana melihat respon positif dari seorang Megawati ini sebagai ketua PDIP. Ketika ada salah satu kader terbaiknya ini mencoba untuk diambil, gitu. Yang selanjutnya adalah kita melihat bahwa memang dalam sejarah karir Pak Ganjar ini sungguh sangat cemerlang sebenarnya, karena pengalamannya duduk di dunia wakil rakyat sebagai DPR RI, selanjutnya menjadi gubernur Jawa Tengah yang sudah 2 periode saat ini. Tentu hal positif ketika
isu yang kemarin telah terjadi kepada Pak Ganjar adalah membuktikan dirinya bahwa beliau ini memang sebagai sebuah tokoh yang superpower. Artinya kenapa? Karena tanpa Pak Ganjar membeberkan kepada masyarakat bahwa saya ini memiliki kekuatan dan layak untuk maju secara kebetulan kemarin saja mencoba untuk diambil oleh Golkar, itu sudah membuktikan kepada publik bahwa memang kapasitas dan kapabilitas seorang Ganjar ini tidak diragukan lagi. Itu satu. Nah, selanjutnya adalah justru hal yang negatif yang menimpa Golkar ketika dia mencoba untuk mengambil Pak Ganjar ini adalah terjadi sebuah ketidakpedean, Golkar itu sendiri, karena mencoba untuk mau mengambil kader partai lain gitu. Nah, sementara di sisi lain sejauh ini salah tokoh dari atau ketua dari Partai Golkar itu ya tidak lain adalah Pak Erlangga. Itu sudah masuk pada tingkat kabupaten kota untuk mengkampanyekan. Nah, ini kan sebuah analogi yang sangat lucu ketika di sisi lain kerja-kerja politik dalam bentuk reklame sudah berjalan. Di sisi lain pula dia mencoba untuk mengambil salah satu kader terbaik dari partai lain seperti itu. Meskipun kita ketahui secara bersama bahwa Golkar ini memang salah satu partai kuat saat ini setelah PDIP itu sendiri. Nah, mungkin ulasan dari sebagai pengantar begitu Pak Kadir. Baik sahabat dan sobat IPISO, pengantar dari Pak Aswar Anas atau Dinda Aswar Anas memulai diskusi kita. Saya langsung ke Pak Dr. Amiruddin. Pak Dr. Amiruddin, kacamata Pak Dr. Ganjar layakkah jadi cawapres? Ya, terima kasih. Atau tidak layak jadi cawapres? Silakan Pak Dr. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyapa dulu Sahabat-sahabat kita di mana saja berada. Jadi pada malam ini topik dan tema kita sangat menarik ya. Secara rasional ya mungkinkah ya? Lalu mungkinkah? Nah, sebenarnya kalau bicara tentang rasional ya, sebenarnya apakah Pak Ganjar layak diramal sebagai 02? Sebenarnya tidak layak. Karena begini, karena Pak Ganjar ini kan di beberapa survei beliau ini sudah termasuk 3 besar. Bahkan survei terakhir itu dia sudah di urutan pertama, Pak Dir ya. Iya, tiga lembaga survei terakhir ini sudah urutan pertama, baru Prabowo, dan kalau di Litbang Kompas itu dia seimbang ya. Sebenarnya betul dikatakan oleh narasumber tadi bahwa memang Golkar tidak percaya diri. Nah, dengan misalnya apalagi dikeluarkan oleh Wakil Ketua Umum seorang Nurdin Halid ya. Sebenarnya kan ini harus dikeluarkan oleh Ketua Umum ya. Jadi saya kira ini adalah salah satu ketidakpercayaan dirinya Golkar untuk mencalonkan ketua umumnya. Nah, sebenarnya Pak Erlangga ini cocoknya di wakil presiden. Seandainya dia melamar bahwa Pak Erlangga presiden, kemudian wakilnya Pak Erlangga, itu masuk akal. Kalau Ganjar 01? 01 Ganjar, Erlangga yang 02. Itu sebenarnya hal yang menarik Pak Dir. Saya kira itu sementara. Iya. Baik, sahabat dan sobat IPISO, pembuka dari Pak Dr. Amiruddin. Saya kembangkan. Pak Dokter, Ganjar ini walaupun dia kader PDIP tapi juga kan masih tanda tanya di PDIP. Apakah PDIP kan mengusung dia atau PDIP mengusung Terah Bung Karno? Ya. Namun kalau dalam pantauan saya sudah ada beberapa partai yang pernah melontarkan sinyal ke Ganjar, termasuk PKS. Salah satu wakil ketua umum PKS juga pernah mengatakan bahwa PKS membuka ruang bagi Ganjar kan gitu. Nah, kemudian Nasdem pun pernah salah satu kadernya mengatakan bahwa kalau PDIP tidak mengusung Ganjar, maka Nasdem akan mempertimbangkan dengan sangat matang untuk ke Ganjar. Tapi itu alasannya jika tanpa PDIP. Artinya memang kemungkinan Nasdem tidak mau kalau ada PDIP. Nah, kalau kita lihat apa sih kekuatan tambahan Ganjar selain elektoral yang memang menjadi alasan rasional bahwa dia harus 01 atau harus capres? Ya, sebenarnya kalau bicara tentang rasionalisasi, sebenarnya yang pertama itu kan munculnya Ganjar ini bukan muncul dari sekarang. Beliau ini sebenarnya sudah menjadi sebagai
pemimpin masa depan. Itu sudah lihat beberapa kali misalnya banyak prestasi-prestasi ya yang diperoleh baik di pemerintahan ya. Kemudian beliau juga menerapkan pemerintahannya itu transparan dan terbuka. Nah, saya kira itu juga menjadi daya tarik. Kemudian yang kedua, beliau orangnya bersih ya. Bersih. Kemudian kedaya tarikan yang lain itu adalah beliau ini orangnya nasionalis ya. Kemudian tidak membeda-bedakan antara segmen satu dan segmen yang lain. Jadi dia semua adalah mencoba membawa tema atau konsep yang betul-betul membangun kebersamaan ya dalam mendukung NKRI ini. Nah, yang terpenting adalah beliau ini merupakan cerminan dari Pak Jokowi. Nah, ini yang saya kira para sahabat-sahabat episode di mana saja berada, bahwa memang the next dari Pak Jokowi ini sebenarnya di Pak Ganjar. Sehingga para pengusaha-pengusaha pun juga banyak melirik beliau ini. Bahkan sebenarnya kalau kita melihat di media, banyak Pak Ganjar ini dilirik oleh pengusaha-pengusaha. Ya, pengusaha-pengusaha untuk menjadi 02 beliau. Karena sebenarnya secara elektabilitas Pak Ganjar ini sudah di atas ya. Tinggal mencari wakil yang betul-betul yang pas ya. Yang memiliki modal. Nah, makanya jangan heran kemudian ketika kita melihat ada Luhut Binsar Panjaitan. Nah, beliau ini punya modal ya. Nah, beliau ini siap menjadi wakil dari Pak Ganjar. Kemudian ada Erick Thohir, ini punya modal luar biasa juga, ya sekarang Menteri BUMN. Kemudian ada kita lihat Sandiaga Uno, ini merupakan dari Partai Gerindra ya, politisi Partai Gerindra. Beliau juga pengusaha besar juga ya. Nah, beliau juga ingin mendampingi Pak Erlangga. Nah, saya kira ada juga Pak Amran Sulaiman ya, itu dari Sulawesi Selatan. Nah, beliau juga ini sangat melirik Pak Ganjar. Nah, saya kira Pak Ganjar ini sudah seksi. Karena beliau ini banyak dilirik karena punya pengalaman ya ke pemerintahan ya di birokrasi, kemudian orangnya bersih dan pengalaman juga di DPR RI. Nah, saya kira ini menjadi daya tarik Pak Erlangga oleh para pengusaha-pengusaha dan para politisi ya maupun orang-orang birokrasi. Sehingga memang hati-hati ya untuk memilih wakil Pak Ganjar ini harus banyak variabel yang harus diperhitungkan. Nah, setelah mengambil wakil maka beliau juga bisa jadi tersingkir. Nah, karena banyak orang-orang partai politik yang tidak menginginkan Pak Ganjar ini. Maka memang Pak Ganjar ini harus mengklopkan pertamanya partainya, kemudian finansialnya. Nah, itulah saya kira yang terpenting yang harus disiapkan oleh Pak Ganjar. Saya kira itu Pak Dir. Baik sahabat dan sobat episode diperdalam oleh Pak Dr. Amiruddin analisisnya. Jadi beliau mengatakan bahwa Ganjar ini sebenarnya adalah tokoh yang sangat laku, ya. Tokoh yang sangat diinginkan oleh figur-figur dari kalangan pengusaha ya. Yang memiliki modal yang kuat untuk membawa Pak Ganjar menuju ranah pertarungan pilpres. Begitu barangkali Pak Dokter ya. Siap. Saya ke Pak Aswar lagi, Dinda Aswar. Apa perbedaan kekuatan Ganjar kalau tidak diusung PDIP atau diusung PDIP dalam kacamata Dinda Aswar? Memang menarik bahwa seorang tokoh kader partai itu tiba-tiba dilamar oleh partai lain, itu sungguh sangat menarik itu. Artinya apa? Bahwa secara kapabilitas itu sudah tidak dilakukan lagi oleh seorang Pak Ganjar Pranowo. Karena kita ketahui secara bersama bahwa kekuatan yang selama ini telah terbangun secara pengalaman pemerintahan juga oke, dan secara elektoral sudah aman dalam khususnya di angka 18% dalam hasil survei poltreking kemarin, mencoba untuk bahwa ketika seorang PDIP ini tidak mengambil atau tidak mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, maka sulit untuk menjadi partai pemenang ya gitu. Makanya harus ditanyakan kepada PDIP ini, mau jadi partai pemenang atau hanya ikut di barisan pemenang gitu. Kalau dia hanya mau ikut di barisan pemenang, ya silakan kembali mempertimbangkan dan membukakan kamar kepada Pak Ganjar gitu. Tetapi kalau hanya sekedar menjadi ikut dalam barisan pemenang, ya silakan menyodorkan satu kader. Nah, kader yang selama ini menjadi potensi untuk maju selain Ganjar itu adalah Puan Maharani itu sendiri. Nah, cuman saya melihat bahwa ketika
PDIP membiarkan Pak Ganjar ini untuk diambil oleh Golkar, maka besar kemungkinan bahwa skema Ibu Megawati ini mencoba untuk memasukkan anaknya di Pilpres 2024 itu sendiri. Nah, olehnya itu bahwa ketika justru saya melihat begini, ketika Pak Ganjar ini tidak di PDIP, justru kekuatan PDIP yang hilang. Begitu, bukan kekuatan PDIP, bukan kekuatan Pak Ganjar yang hilang gitu. Karena Pak Ganjar ini secara elektoral ini lebih tinggi, sementara yang lainnya itu cuma disusul oleh Pak Anies, Pak Prabowo. Selebihnya itu jauh. Mereka hanya main di semacam kayak di bawah 5%, di bawah 5% lah hasil surveinya. Makanya olehnya itu bahwa ketika Pak Ganjar tidak diambil oleh PDIP, justru kekuatan PDIP hilang, bukan Pak Ganjarnya yang kehilang kekuatan. Karena dimanapun sebenarnya berada partai apapun ini Pak Ganjar pasti akan kekuatannya akan baik-baik saja, karena ini merupakan kerja-kerja akar, kerja-kerja elektoral yang memang betul-betul berasal dari masyarakat yang memilih Pak Ganjar ini karena sebuah prestasi yang begitu besar gitu. Salah satu prestasi terbesarnya Pak Ganjar adalah dia senantiasa mendapatkan piagam dari KPK terkait dengan salah satu pemerintahan yang bersih, transparan. Nah, itu kekuatan-kekuatannya. Nah, selanjutnya adalah ketika Pak Ganjar ini mengiyakan untuk dipinang oleh Golkar, maka tentu sebenarnya harus dia 01. Meskipun Pak Erlangga untuk maju di 2024. Tetapi kita kan pertimbangkan begini Pak KKD, bahwa Pak Erlangga ini kan dia hanya memiliki kekuatan partai saja gitu. Belum memiliki kekuatan elektoral di masyarakat. Mungkin saat ini hanya yang dimainkan oleh Pak Erlangga hanya kekuatan-kekuatan partai. Sementara Pak Ganjar ini itu sudah memainkan beberapa kekuatan yang di luar dari partai itu sendiri, dan terbukti. Kenapa? Dan terbukti bahwa dia ini mencoba untuk dilamar oleh Partai Golkar itu sendiri. Itu membuktikan bahwa ada ketua partai sudah memprediksi ada kerja-kerja kekuatan besar yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo ini. Itu mungkin itu sedikit pengantar oleh dia. Iya. Baik. Saya dalami. Ini kalau misalnya Ganjar betul-betul misalnya 02 Erlangga, potensi kemenang atau lebih potensi kalah kalau dia hanya 02 di Erlangga dalam kacamata Dinda Song? Kalau dia ngotot untuk dikasih 02 dari Golkar, saya justru bisa saja banyak pemilih yang akan kecewa. Banyak pemilih Ganjar yang lari ya? Yang lari gitu. Karena konstituen PDIP ikut sama dia akan kembali ke PDIP. Akan kembali ke PDIP karena 02. Tetapi ketika 01 justru terbalik. Justru bisa saja dan banyak kemungkinan kader PDIP ini akan kerja-kerja politik terhadap Ganjar. Terhadap Golkar itu sendiri. Meskipun warnanya adalah warna PDIP gitu. Karena banyak orang yang melihat ini adalah bukan partai, tetapi dia melihat figur gitu. Nah, olehnya itu Megawati harus sadar sebagai ketua partai PDIP untuk mempertahankan dan menjaga nama baik Ganjar, karena ketika dia tidak membendung manuver politik yang dilakukan Golkar, bisa saja Ganjar ini akan kembali ke Golkar. Dan siapa yang tidak mau ke Golkar sebagai partai besar yang saat ini masuk 3 besar dan memiliki perwakilan rakyat kurang lebih 85 kursi. Artinya apa? Hanya membutuhkan satu partai untuk menjadi pengusungnya ketika maju di 2024, Kak Kadir. Mungkin seperti itu, Kak Kadir. Baik. Sahabat dan sobat IPISO, pendalaman dari Dinda Aswaranas dalam mendalami diskusi kami pada kesempatan kali ini. Saya ke Pak Dr. Amiruddin. Pak Dr. Amiruddin, kira-kira siapa figur yang berpotensi menjadi lawan kuat Ganjar di 2024? Ya. Kacamata Pak Dr. Untuk presidennya ya. Untuk presiden. Terima kasih, Pak Dir. Jadi saya begini, kalau sebenarnya prediksi ya, ini prediksi saya, ini bisa jadi head to head ya. Ini head to head. Mungkin yang paling besar potensial maju ini adalah Anies ya. Anies yang saya kira juga menjadi lawan politik besarnya Pak Ganjar ke depan. Karena kenapa? Kerja-kerja jaringan ya itu sudah mulai berjalan di
basis Anies. Tapi memang walaupun di basis politik dia masih belum kelihatan. Ya, kemungkinan besar itu cuma beberapa partai, tapi itu juga belum pasti karena begini. Saya melihat sinilah kecerdasan dan kerja keras Ibu Mega. Nah, inilah sosok Ibu Mega. Dia kenapa masih belum menetapkan siapa yang akan diusung oleh PDIP. Biasa itu PDIP melakukan pengusungan itu nanti 1-2 bulan pendaftaran. Nah, ini strategi di Ibu Mega. Ini kenapa? Karena ingin melihat bahwa dia tidak bisa dibaca oleh lawan politiknya. Jadi makanya kenapa ada isu bahwa Ganjar dilamar oleh Erlangga. Mungkin besok lagi ada berita lebih hangat lagi. Mungkin Pak Ganjar presiden, 02-nya misalnya dari partai sebelah misalnya kan, atau partai PKS, bisa jadi. Jadi semuanya ini masih bisa terjadi dan bisa jadi juga Ganjar sama Anies. Nah, ya kan? Ini kan tidak ada yang bisa tahu. Kalau misalnya kemungkinan bisa terjadi. Tapi kalau saya melihat kalau pertanyaan Pak Dir tadi sebenarnya yang saingan beratnya Pak Ganjar ini cuma Anies. Nah, makanya saya katakan tadi bahwa disinilah paket yang harus dikombinasikan. Makanya saya katakan bahwa salah mengambil paket maka salah. Salah juga keputusan akhirnya. Makanya kalau berdasarkan hasil survei belakangan terakhir ini saya lihat cuma 3 besar ya yang muncul, yaitu Anies, kemudian Ganjar sama Prabowo. Dan saya kira itu Pak Dir yang menguat kalau berdasarkan hasil survei. Karena kita harus berdasarkan hasil survei. Karena cuma itu yang ilmiah. Saya kira begitu Pak Dir. Tapi kan saya kembangkan sedikit. Anies kan urutan ketiga. Ya, betul. Ganjar ini dengan Prabowo bersaing di 1-2 ya. Hampir semua lembaga survei. Apa bukan Prabowo lawan kuatnya? Ya, saya kira kalau saya melihat ini tergantung kekuatan politik Pak Jokowi. Ya, karena saya melihat kan sekarang ini kan Pak Prabowo sudah masuk di pemerintahan. Nah, saya kira juga semuanya ini keputusan berada di Pak Jokowi. Nah, kalau kemudian saya lihat juga ada beberapa berita bahwa Gerindra ini sudah mendesak Prabowo juga untuk maju di pertarungan Pilpres, dan itu bisa jadi. Nah, kemungkinan kalau misalnya tetap Ganjar sama Prabowo, nah ini juga dimungkinkan Pak Anies akan maju. Nah, bisa jadi Anies akan menjadi wakil dari Pak Prabowo. Dan ini juga akan menjadi sebuah dilema buat pemerintahan yang ada sekarang. Karena biar bagaimana Pak Prabowo ini masih bagian dari pemerintahan. Nah, maunya Pak Jokowi ini adalah inginnya Pak Jokowi bahwa pemerintahnya berakhir dengan kebersamaan, kemudian komitmen dan kerjasama yang baik. Nah, saya kira itu. Saya kira juga semua kalau saya mengatakan bahwa bisa jadi Prabowo maju itu tergantung dari Pak Jokowi. Ya, karena beliau bagian dari pemerintahan. Saya kira itu. Baik. Sahabat dan sobat episode pendalaman dari narasumber kita dalam mendalami diskusi kita pada kesempatan kali ini. Saya ke Pak Aswar lagi, Dinda Aswar. Ya. Kalau dilihat situasi politik saat ini, kekuatan oposisi dari saat ini bahkan semakin terlihat itu semakin melemah. Dengan ada masalah di Demokrat, PAN sudah mau hijrah dari oposisi ke pemerintah. Konon katanya pada reshuffle dalam waktu dekat ini PAN akan masuk dalam kabinet. Nah, artinya posisi calon yang diinginkan kelompok-kelompok oposisi ini dalam tanda kutip lagi mendapatkan sinyal bahaya kan gitu. Nah, apakah memang kalau dilihat situasi 2024 ini kemungkinan besar Jokowi akan memfokuskan pada satu pasangan dari kelompok koalisi pemerintah, atau kemungkinan dia akan menciptakan pasangan head to head dari koalisi pemerintah dan mencegah kelompok oposisi untuk maju. Potensi seperti apa yang kemungkinan Dinda Aswar bisa lihat? Ya, baik Kak Kadir, pertanyaannya menarik sekali terkait dengan bagaimana sikap Pak Jokowi untuk ini untuk menciptakan atau mendesain kembali kondisi politik 2024. Nah, bagi saya bahwa dalam hemat saya, sejauh ini kita kan melihat dulu bagaimana sikap PDIP selama sekarang ini. Nah, cenderung PDIP itu mainnya di injury time, selalu begitu.
selalu dia main di injury time. Selama ini dia main di injury time untuk melihat ataukah dia hanya menginginkan di mana dia dapat posisi aman, begitu, selalu begitu. Nah, tetapi perlu kita ketahui bahwa untuk mendesain skema politik Pak Jokowi, untuk mendesain skema politik ini suatu hal yang tidak sangat mudah. Karena persoalannya kenapa? Karena sudah banyak kita lihat di media, banyak partai-partai yang sebelumnya menjadi koalisi di pemerintahan itu justru memicu juga untuk sudah keluar dari koalisi itu. Nah, ini isu yang berkembang bahwa ada beberapa partai koalisi yang mau dihilangkan kursinya di kementerian. Nah, itu yang menarik itu. Dan ada juga partai oposisi sebelumnya itu ditarik ke dalam partai koalisi. Nah, salah satunya adalah ini PAN itu sendiri. Nah, tetapi tergantung dari semua bagaimana figur yang akan maju. Ketika benar tadi dikatakan Kakanda bahwa ketika cuman head to head atau cuman dua pasangan, maka besar kemungkinan akan terjadi sebuah polarisasi di mana oposisi ini akan kembali, partai oposisi akan bergabung semua dan koalisi akan bergabung semua, seperti itu. Apalagi ketika Nasdem ini sudah menarik keluar dari bagian oposisi, tentu dia akan bermain dengan besar kemungkinan dia akan bermain dengan Demokrat itu sendiri. Nah, sejauh ini kita lihat dan kita ketahui bahwa silaturahmi politik yang dilakukan Partai Demokrat itu sudah banyak. Salah satunya adalah menemui salah satu tokoh yang saat ini menjadi top of mind juga di salah satu survei, yaitu Pak Anies Baswedan. Nah, Pak Anies Baswedan ini kita ketahui sudah silaturahmi dengan AHY, dan besar kemungkinan ketika secara ideologi Pak Anies ini ketemu dengan Partai Nasdem itu sendiri. Olehnya itu bahwa peran Jokowi ini untuk menskemakan pola koalisi dalam partai ini sudah sangat sulit di saat hitungan 2 tahun ke depan ini, karena akan ada partai oposisi yang akan melawan dan menghadirkan figur baru. Akan tetapi siapa figur baru tersebut tergantung elektoralnya. Nah, ketika elektoral muncul tiga orang nama saat ini yang paling top adalah Pak Ganjar, Pak Prabowo dengan Pak Anies, tentu semuanya akan bermain di tiga figur ini. Tetapi perlu kita pertimbangkan bahwa ada sebuah figur-figur yang bisa juga menjadi bagian dari ketiga figur ini, yaitu bagian dari geopolitik Indonesia Timur. Nah, geopolitik Indonesia Timur ini kan juga menjanjikan ada beberapa tokoh, diantaranya Pak Amran, diantaranya yang kedua adalah Pak Sarul yang mencoba untuk maju di Pilpres 2024 ini. Nah, kiranya bahwa salah satu tiga figur ini, Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies, untuk mengambil perwakilan dari Indonesia Timur supaya geopolitik itu bisa merata dan bisa berpotensi untuk menang ketimbang harus Jawa atau Jawa Sumatera gitu. Nah, mungkin itu pengantar dari saya kakaknya. Baik, sahabat dan sobat IPISO, makin menarik karena makin didalami diskusi ini oleh dua narasumber kita. Nah, ini pertanyaan terakhir, Pak Dr. Amiruddin. Seperti apa potensi Ganjar betul-betul mendapatkan dukungan full dari Jokowi dalam kacamata Pak Dr. Amir? Apakah sudah sulit atau memang Ganjarlah figur satu-satunya yang memang sangat menarik atau sejalan dengan Jokowi, sehingga dalam kacamata seluruh pengamat dan analis yang cenderung mengkaitkan Jokowi dengan Ganjar itu sebagai figur yang dipersiapkan? Oke. Ya, terima kasih Pak Dir ya. Sebenarnya sudah terlihat ya. Sebenarnya bisa kita baca hampir semua relawan tim sukses dari Pak Jokowi ini sekarang sudah deklarasi Pak Ganjar. Jadi itu sudah simbol. Jadi sebenarnya para pemilih Pak Jokowi ini saya kira juga memang sudah mengarahkan bahwa setelah Pak Jokowi ini Pak Ganjar. Jadi sebenarnya beberapa kali kita lihat Pak Jokowi ya
beberapa kali juga bertemu dengan Pak Ganjar ya di Jawa Tengah. Nah, hampir beberapa kali di tempat-tempat keramaian ya. Ketika Pak Jokowi lewat, masyarakat juga bilang, Pak Presiden ya melanjutkan. Jadi itu sudah saya lihat di Jawa Tengah ya, di beberapa media. Jadi memang sinyal-sinyal dari masyarakat khususnya di Jawa Tengah itu ya, di mana basisnya Pak Ganjar menginginkan melanjutkan kepemimpinan dari Bapak Presiden Jokowi. Jadi sebenarnya apalagi kalau bukan hanya di Jawa ya, tapi di Timur sekarang juga sudah ada bacaan-bacaan bahwa di beberapa daerah sudah ada juga simpul-simpul Jokowi itu mendeklarasikan diri untuk mengusung Ganjar. Jadi memang kekuatan Pak Ganjar ini sebenarnya bagian dari Pak Jokowi itu sudah terbaca dari basis atau relawan yang sudah ada. Saya kira itu sudah sinyal kuat sebenarnya. Nah, apalagi dalam segi karakter ya, kemudian dalam beberapa kali sidang-sidang kabinet ya, atau misalnya beberapa kali memimpin rapat di tingkat pemerintahan daerah dipimpin oleh Pak Jokowi, Ganjar ini selalu menjadi orang terdepan ya, karena dianggap pemerintahannya terbuka, transparan, dan sukses. Nah, Melinda katakan tadi bahwa penghargaan dari KPK juga dia mendapatkan penghargaan itu. Saya kira ini adalah salah satu catatan penting bahwa memang sosok yang pantas dan yang mampu untuk melanjutkan pemerintahan Jokowi ini adalah Pak Ganjar. Apalagi mereka sesama kader. Nah, tinggal apakah kemudian ada restu dari PDIP, perlu diingat bahwa Ibu Mega ini adalah orang rasional. Ini adalah selalu taat kepada basis ilmiahnya. Nah, kita lihat dari pemilihan kemarin gubernur ya DKI Jakarta, detik terakhir lagi Pak Jokowi dicalonkan oleh Ibu Mega. Nah, saya kira hal-hal yang begini yang perlu saya kira kejutan-kejutan Ibu Mega ini memang diceritain tadi. Nah, memang ada nanti pertemuan khusus saya lihat yang coba dilakukan oleh Pak Jokowi untuk meyakinkan Ibu Mega. Karena saya lihat ini begini ya, ini kekuatan politik ini di belakang, memang di depan layar kita melihat itu adem-adem ya, maksud saya agak vulgar ya, tapi di belakang itu memang konstelasi politik ini sudah mulai melakukan terpolarisasi. Nah, saya kira dalam hal konteks kalau bicara tentang siapa melanjutkan estafet Pak Jokowi ini, memang yang sevisi ya si ideologi itu adalah Pak Ganjar. Baik. Saya kira itu Pak Dir. Baik. Artinya Pak Dr. Amiruddin mengatakan bahwa memang figur yang paling nasional bagi Pak Jokowi adalah Ganjar untuk the next kepemimpinan beliau ya. Terakhir Pak Dindaswar, potensi pecah Ganjar dengan Bu Mega itu sebesar apa? Baik Kak Kadir, pertanyaannya sungguh sangat menggelitik terkait dengan bagaimana potensi pecahnya ini Pak Jokowi. Ganjar, Pak Jokowi dengan Bu Mega. Pak Jokowi dengan Bu Mega ya. Ya, kalau saya melihat bahwa sebenarnya Pak Jokowi ini secara simbol sudah mau mengusung atau mau mengiyakan bahwa Pak Ganjar lah yang akan melanjutkan. Karena kenapa? Karena kita ketahui bersama hampir semua kementerian, menteri-menteri yang berinisiatif maju di 2024 itu selalu melamar Pak Ganjar ini, tidak ada melamar yang lain. Di situ. Artinya itu sinyal ya. Artinya itu sinyal sebenarnya. Jangan sampai semuanya dibisik bahwa semuanya lari ke Pak Ganjar saja, nggak usah yang lain gitu. Di satu sisi Bu Mega memberikan sinyal mesra dengan Prabowo. Ya, di sisi lain juga bahwa Ibu Mega ini mesra dengan Pak Prabowo seperti itu. Tetapi lagi-lagi nanti yang menentukan semua ini adalah partai itu sendiri, karena biarpun bagaimana hebatnya ya yang mengendalikan semua itu adalah ketua-ketua partai. Tetapi yang perlu kita analisa secara bersama dan kita pahami secara bersama bahwa secara simbol sejauh ini Jokowi telah mau merestui bahwa semuanya ini ke Ganjar saja begitu. Karena elektoral Ganjar lagi-lagi itu sudah aman, sisa bagaimana mencari pasangan yang tepat. Nah, terkait dengan pecah kongsinya itu adalah potensinya ada. Akan tetapi ketika Pak Ibu Mega tidak mempertahankan Pak Ganjar sebagai cawapres dari PDIP ke depan, itu besar kemungkinan akan terjadi koalisi pecah kongsi antara
antara Jokowi dengan Ibu Mega. Nah, perlu kita dalami bahwa sebenarnya Pak Ganjar ini dalam kondisi saat ini sebenarnya fine-fine saja, karena biarpun bagaimana partai politik memainkan dia, justru dia adalah diuntungkan sebenarnya, karena ketika semakin banyak partai politik yang mencoba untuk merebut Pak Ganjar, maka semakin elektoralnya itu akan semakin tinggi seperti itu. Nah, tetapi di sisi lain juga Ibu Mega ini sebenarnya mencoba untuk bagaimana menghitung-hitung tingkat kerasionalannya ketika dia melepas secara totalitas ini Pak Ganjar. Olehnya itu bahwa sepatutnya PDIP menjaga betul ini, menjaga Pak Ganjar dengan baik guna untuk tidak direbut oleh partai-partai lain seperti itu. Karena kapan hal ini terjadi, maka lagi itu saya tekankan tadi bahwa besar kemungkinan di tahun 2024 itu PDIP akan masuk di barisan pemenang saja, bukan partai pemenang seperti itu. Dan bisa saja ketika betul-betul Golkar mengiyakan Pak Ganjar, maka bisa kemungkinan besar dia bisa menjadi partai pemenang. Tetapi tergantung posisi Pak Ganjar ini sebagai apa di Golkar. Apakah dia diusung sebagai cawapres atau capres gitu. Kalau dia diusung sebagai cawapres dan dipasangkan dengan ketua Golkar Pak Airlangga, itu masih tanda tanya besar. Karena persoalannya kenapa? Karena elektoral Pak Airlangga dengan elektoral Pak Ganjar ini sangat jauh gitu, sangat signifikan jauhnya. Tentu ada sebuah simpul-simpul kekuatan Pak Ganjar yang tidak terima ketika dia menjadikan cawapres. Nah, sekarang ini sebaiknya Pak Ganjar ini hanya fokus bagaimana kerja-kerja politiknya sebagai maksimal supaya memantapkan lagi elektoralnya sehingga partai besar bisa meliriknya dan di 2024 bisa masuk sebagai peserta atau salah satu kandidat yang bertarung di Pilpres 2024. Nah, mungkin itu. Baik. Sahabat dan sobat Tipiso, kedua narasumber kita telah membedah dan mendalami tema yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini, yaitu Golkar lamar cawapres Ganjar Pranowo rasionalkah? Dalam kacamata dua narasumber kita, mereka tidak sepakat dan merasa sangat tidak cocok dan sangat tidak pas ketika seorang Ganjar Pranowo itu diposisikan sebagai cawapres. Karena saat ini dialah sebenarnya calon presiden primadona saat ini. Dalam analisa dua pengamat kita mengatakan bahwa Ganjar ini jadi rebutan para elit-elit tokoh-tokoh dari kalangan pengusaha yang memiliki modal yang kuat dan juga partai-partai politik. Baik, sahabat dan sobat Tipiso, memang membicarakan seorang Pak Ganjar itu tidak ada habisnya, karena memang beliau sudah terlanjur hadir dengan membawa sebuah warna politik yang sangat menarik sehingga mendapatkan perhatian publik, sehingga beliau dianggap figur yang walaupun sebenarnya bukan ketua umum partai tetapi dianggap figur yang paling aman untuk maju di Pilpres karena jadi rebutan antara partai politik dan juga elit-elit partai politik yang memiliki modal kapital yang kuat. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber yang telah mengedukasi masyarakat Indonesia dan sahabat-sahabat kita di episode dan sobat-sobat kita di episode. Nantikan diskusi selanjutnya dengan tema yang mungkin akan kita kembangkan atau mungkin dengan tema-tema yang berbeda, apakah dengan narasumber yang sama atau dengan narasumber yang berbeda. Dan tentunya episode ini akan selalu menjadi rumah edukasi bagi masyarakat Indonesia menuju 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.